Halo teman-teman, kenalin nama aku Lisan. Dan namaku Anton. Nah, pada kali ini kita akan membuat sebuah vlog video wawancara yang bertemakan pemilos. Tunggu apa lagi? Kita wawancarain warga SMA Negeri 2 Ungaran. Mari kita simak videonya dari awal hingga akhir supaya tidak ketinggalan keseruan-keseruan pada vlog kali ini. Let's go. Kita sekarang lagi di Taman SMA Negeri 2 Ungaran nih. Nah, pas banget ada salah satu anggota MPK dari Pemilos kemarin nih. Yuk kita tanya-tanyain. Udah. Apakah kami boleh melontarkan beberapa pertanyaan seputar pemilu kemarin? Silakan. Oke. Ini sebelumnya dengan Mas siapa? Perkenalkan, namaku Mas Yusuf dari salah satu anggota MPK. Nah, kami mau melontarkan beberapa pertanyaan nih tentang pemilu yang diadakan di SMA Negeri 2 Ungaran pada tahun ini. Mas Isan? Nah, kira-kira kapan sih pemilos itu diadakan? Pemilos tahun ini diadakan pada tanggal 3 Oktober 2020 kemarin hari Selasa. Hari Selasa. Untuk pertanyaan berikutnya, di mana sih pemilos itu diadakan? Untuk tahun ini pemilos diadakan di ruang MGMP SMA Negeri 2 Ungaran. Untuk pertanyaan berikutnya boleh Mas Anton? Nah, gini Mas, bagaimana sistematika pemilos di SMA Negeri 2 Ungaran pada tahun ini? Pada tahun ini sistematika pemilos berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita masih memakai kertas suara sebagai untuk syarat pencoblosan. Sekarang kita memakai sistem yaitu sistem e-voting, yang dimana kita dapat memvoting calon-calon ketua OSIS dari secara online dari laptop seperti itu. Yang mula-mulanya pertama yaitu di absen terlebih dahulu per kelas, di kelas 10 ke kelas 10, kelas 11 ke kelas 11 dan kelas 12 ke meja kelas 12 untuk di absen, untuk di scan untuk absen. Setelah itu mereka menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil untuk mendapatkan password untuk login ke akun tersebut, akun e-voting. Setelah dipanggil menurut kelasnya masing-masing, ada password kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Setelah mendapatkan password, peserta diharapkan untuk kembali lagi ke ruang tunggu untuk menunggu bilik-bilik suara yang kosong. Nah, setelah mendapatkan bilik suara yang kosong tersebut, peserta diarahkan untuk ke bilik tersebut. Habis itu dia melakukan login. Setelah login, habis itu dia boleh memvoting pilihannya untuk pemimpin SMA Negeri 2 Ungaran. Setelah itu, setelah voting, peserta diarahkan untuk menuju ke kotak suara untuk memasukkan kertas password tersebut ke dalam kotak suara. Setelah itu, peserta diarahkan lagi ke ruang tinta untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta tersebut. Dan itu peserta boleh untuk meninggalkan ruangan setelah tahapan tersebut selesai. Begitu, berarti cukup baru ya, Ya, pada tahun ini. ini juga dapat menekan para golput untuk mencoblos dan juga menekan untuk kertas-kertas yang sama. Terima kasih ya untuk Mas Ucup telah bersedia untuk kami tanyai beberapa pertanyaan seputar pemilu pada tahun ini. Terima kasih. Kembali. Nah, sekarang ini baru jam berapa, Ton? Jam istirahat kedua. Nah, baru jam istirahat kedua nih. Yuk kita cari orang lagi untuk diwawancarai. Ayo. Pas banget tuh ada salah satu guru terfavorit di SMA Negeri 2 Ungaran nih. Yuk kita coba wawancarain. Ayo. Nah, teman-teman, kali ini kami sedang berada di sini bersama guru pendamping proyek bertema Suara Demokrasi dengan Ibu Sofa. Ibu Sofa, kami izin bertanya tentang pemilu kemarin. Silakan. Untuk yang pertama, Bu, mengapa sih Bu diadakannya pemilos kemarin? Untuk pemilosnya kenapa kami projectkan? Karena itu bertepatan dengan sekolah yang memang harus mengadakan pemilihan ketua OSIS di periode 2023-2024. Jadi dalam proyek itu ada satu tema yang harus kita lakukan, yaitu tema suara demokrasi. Kebetulan bertepatan dengan pemilos. Dan kebetulan juga di tahun yang akan datang di 2024 awal itu kita juga akan mengadakan pemilu. Nah, tujuan dari proyek pemilos kemarin itu supaya
peserta didik dapat teredukasi dengan baik mengenai tata cara pemilihan, siapa saja yang boleh memilih, dan akhirnya syarat-syarat pemilihan dan bagaimana tidak terjadi black campaign itu bisa kalian pelajari di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ada berapa sih kandidat paslon yang dijadikan sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS itu? Di tahap awal ada beberapa yang mendaftar, ada beberapa pasangan, lebih dari 4 pasang, sampai di tahap wawancara itu tersisa 4 pasang. Kemudian dari hasil wawancara dengan pihak kesiswaan yang akhirnya maju benar-benar ke pemilos itu hanya 3 pasang, yaitu pasangan 1 Mas Zaki, pasangan 2 Mbak Aulia, pasangan 3 Mas Zidan. menurut Ibu Sofa, apa yang menarik dari pemilos pada tahun ini? Yang menarik dari pemilos tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kita benar-benar melewati tahapan seolah-olah kita sedang pemilu. Kalau pemilos sebelumnya itu mungkin acara kampanyenya tidak semegah tahun ini. Kampanyenya ya di sela-sela waktu kita upacara, nanti setelah upacara calon ketua OSIS akan menyampaikan visi misi sesederhana itu karena kita harus melanjutkan untuk belajar kegiatan PPN berikutnya. Nah, tahun ini karena digabung dengan project, maka benar-benar pembelajaran itu terintegrasi dengan project. Jadi semua jam bisa kita pakai untuk melalui tahapan-tahapan dari pemilu itu sendiri. Dari contohnya kita bisa melakukan kampanye sampai 3 hari sesuai dengan calon pasangan. Kemudian kita juga mengadakan acara debat sampai akhirnya yang berbeda lagi kita menggunakan aplikasi e-voting dalam pemilihan pemilos kemarin, dan e-voting itu dihasilkan oleh teman-teman kalian sendiri. Sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya menghasilkan ketua OSIS, tapi semua siswa diharapkan benar-benar memahami tahapan pemilu itu sendiri sampai dengan menghasilkan produk berupa e-voting. Terima kasih Ibu Sofa Ya, untuk sama-sama. sekian dulu wawancara pada siang hari ini. Oke. Semoga informasi yang telah kami terima dapat memberikan mengurangi rasa keinginan tahu teman-teman yang ingin tahu. Oke, sip. Terima kasih. Selamat kasih. siang. Selamat siang. Nah teman-teman, kali ini kita lagi bersama salah satu warga SMA Negeri Ungaran. Masih ada libur sekali. Nah Mas, ada ternyata ini apa kami dulu Buat Mas Arya, apa sih yang menarik dari pemilu tahun ini? Jadi kalau buat saya pribadi dari pemilu kali ini itu yang menarik karena pemilu kali itu bersamaan dengan proyek Klasik 2011 yang bertemakan soal demokrasi. Nah, di mana di salah satu acara dalam pemilu kali ini itu ada kampanye dari masing-masing paslon. Mulai dari ada yang puisi, bernyanyi, kalau pementasan lainnya, dan menurut saya itu dapat menambah daya tarik dan kemeriahan dari pemilu kali ini. Jadi menurut saya pementasan itu lebih menarik dan sudah sebelumnya karena jualannya kami yang begitu meriah dan saya sangat sukses dari tim penyelenggara pemilu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, ada beberapa pasalnya dengan tentunya Pemilu tahun 2022. Kalau untuk harapan bagi ketua dan ketua OSIS itu saya pribadi berharap bahwa mereka dapat melaksanakan dan menjalankan visi misi yang telah mereka susun dan telah mereka pertanyakan saat pemilu kemarin. Jadi bukan hanya sekadar visi misi belaka yang tertulis, namun juga harus ada penerapannya di SMA Negeri Ungaran ini agar SMA Negeri Ungaran semakin maju ke depannya. Baik Pak Arya, sebelumnya terima kasih sudah waktu untuk
semoga atas pendapat dan informasi yang diberikan ke saya dapat menjawab keinginan awal dari teman-teman yang terima kasih. Nah teman-teman, kita lagi bersama teman-teman dari SMA Negeri Dongaran nih. Nah, dan bersama siapa nih? Saya Maci. Saya Pratiwi. Apakah kami boleh melontarkan beberapa pertanyaan seputar pemilu pada tahun ini? Boleh masih bisa. Menurut Mas Maji dan Mbak Pratiwi, apa yang menarik pemilu tahun ini dibandingkan pemilu tahun lalu? Apa alasannya? Jadi yang membuat pemilu tahun ini menarik itu karena pemilu tahun ini hampir seluruh siswa itu terlibat dalam kampanye, sehingga satu sekolah itu terlihat lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya setuju dengan pendapat. Apa harapan kalian kepada paslon 1 yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri Dongaran pada tahun ini? Harapan kami diharapkan paslon 1 dapat menjalankan visi misinya dengan baik dan tidak hanya omong-omong saja. Kami dibutuhkan. Terima kasih untuk Mas Maji dan Mbak Pratiwi sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Nah, begitulah teman-teman keseruan video vlog tentang pemilos kali ini. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Tungguin lagi keseruan vlog pada video berikutnya. Terima kasih. See you.